Ketika Anies Baswedan turun dari jabatannya. Anies Baswedan, Gubernur DKI telah selesai masa tugasnya dan pemerintahan menunjuk Heru Budi Hartono sebagai pejabat sementara menunggu Pilkada 2024 nanti. Sebagai mantan pejabat publik, apalagi selevel Gubernur DKI, pastilah Anies meninggalkan berbagai kesan bagi masyarakat yang pro maupun kontra. Pada perpisahan kemarin, beberapa fans Anies Baswedan dari luar kota Jakarta juga datang demi melihat pujaan mereka. Tidak hanya dari Jawa, tetapi juga ada yang khusus datang dari Kalimantan Timur bersama keluarganya. Mereka rata-rata memuji Anies Baswedan dan mengatakan bahwa banyak perubahan terjadi di Jakarta selama dipimpin Anies Baswedan. Sayangnya mereka tidak menyebutkan satupun contoh dari perubahan positif yang mereka katakan banyak itu. Mereka hanya menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang agamis, tentunya tanpa menjabarkan apa arti dari agamis yang mereka sebutkan. Di sisi lain, beredar video TikTok yang berisi pembicaraan antara musisi Ahmad Dhani dan dua orang rekannya. Ketiga orang ini dulu adalah pendukung Anies Sandi pada Pilkada 2017 saat Anies Sandi mengalahkan Ahok Jarot dengan politik identitas yang dirancang oleh EF Soploh Fatah. Pilkada yang dikenal bangsa ini sebagai pilkada terkotor yang pernah ada. Pada video tersebut ketika tokoh itu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak punya prestasi yang berguna bagi rakyat Jakarta satupun. Bila dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Ahok, jauh banget di mana mereka mengakui banyak perubahan yang baik yang sudah dilakukan oleh Ahok. Sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta dan beraktivitas di Jakarta, tentunya kita juga melihat bahwa apa yang dikatakan oleh ketiga tokoh itu sangatlah betul. Belum lagi banyak kasus yang akan ada sangat perlu diselidiki seperti kelebihan bayar, Formula E dan lainnya. Walaupun Anies Baswedan sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem, sehingga secara aturan seperti sebuah perlindungan dari masalah hukum, tapi dengan masuknya Heru Budi Hartono sebagai pejabat sementara akan membuat kondisi bisa berubah. Heru Budi Hartono yang mulai berkantor hari ini di DKI Jakarta telah membuat suasana kantor Gubernur DKI berubah seperti zaman sebelum Anies Baswedan berkuasa. Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan langsung bisa datang langsung ke Balai Gubernur dan difasilitasi secara baik. Pak Heru diyakini akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagaimana pesan Presiden Jokowi, yaitu mengatasi banjir, macet, dan tata kota. Pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Anies Baswedan. Dalam mengerjakan apa yang dipesankan oleh Presiden Jokowi, sangat besar kemungkinan Pak Heru akan menemukan fakta lain yang selama ini belum terungkap. Fakta-fakta tersebut tentunya akan bisa menjadi amunisi baru bagi penegak hukum untuk bisa mengusut kasus-kasus yang terjadi di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Yang paling utama akan dilakukan oleh Heru adalah regulasi APBD, apalagi dengan situasi dunia yang dibayangi oleh inflasi dan kinerja ekonomi yang belum membaik. Heru pastinya akan memilih prioritas dalam anggaran, apalagi waktunya hanya setahun walaupun bisa diperpanjang. Evaluasi anggaran yang menurut saya pasti akan dilakukan oleh Heru akan berdampak pada ormas dan komunitas yang selama ini sesuai ukuran oleh Anies. Kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI yang serat dengan nuansa Ahok akan membuat suasana balai kota menjadi hidup dengan warga yang bisa langsung mengadu, termasuk juga dengan demo dari ormas yang aliran susunya dihentikan oleh Heru. Di lain sisi, kepemimpinan Heru juga akan membuat Anies Baswedan dan para pendukungnya menjadi was-was karena berpotensi menghentikan karir politik seorang Anies Baswedan yang sudah mengatakan akan memimpin Indonesia seperti dia memimpin Jakarta. Artinya kalau Anies sampai jadi presiden, maka anggaran hanya akan dihambur-hamburkan, nggak karuan tanpa program yang dibutuhkan oleh rakyat. Menurut saya sih, kalau nantinya Ibu Mega memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP, Nasdem akan melepaskan Anies dan merapat ke PDIP. Kita semua tahu Surya Paloh adalah seorang oportunis yang tidak mau berseberangan dengan penguasa karena kepentingan Surya Paloh adalah membesarkan bisnisnya melalui kekuatan politiknya, sebagaimana beberapa rekannya sesama Golkar. Ketika Anies Baswedan turun dari jabatannya. Anies Baswedan, Gubernur DKI telah selesai masa tugasnya dan pemerintahan menunjuk Heru Budi Hartono sebagai pejabat sementara menunggu Pilkada 2024 nanti. Sebagai mantan pejabat publik, apalagi selevel Gubernur DKI, pastilah Anies meninggalkan berbagai kesan bagi masyarakat yang pro maupun kontra. Pada perpisahan kemarin, beberapa fans Anies Baswedan dari luar kota Jakarta juga datang demi melihat pujaan mereka. Tidak hanya dari Jawa, tetapi juga ada yang khusus datang dari Kalimantan Timur bersama keluarganya.
Mereka rata-rata memuji Anies Baswedan dan mengatakan bahwa banyak perubahan terjadi di Jakarta selama dipimpin Anies Baswedan. Sayangnya mereka tidak menyebutkan satupun contoh dari perubahan positif yang mereka katakan banyak itu. Mereka hanya menyebutkan bahwa Anies Baswedan adalah sosok yang agamis, tentunya tanpa menjabarkan apa arti dari agamis yang mereka sebutkan. Di sisi lain, beredar video TikTok yang berisi pembicaraan antara musisi Ahmad Dhani dan dua orang rekannya. Ketiga orang ini dulu adalah pendukung Anies Sandi pada Pilkada 2017 saat Anies Sandi mengalahkan Ahok Jarot dengan politik identitas yang dirancang oleh EF Soploh Fatah. Pilkada yang dikenal bangsa ini sebagai pilkada terkotor yang pernah ada. Pada video tersebut ketika tokoh itu mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak punya prestasi yang berguna bagi rakyat Jakarta satupun. Bila dibandingkan dengan pendahulunya yaitu Ahok, jauh banget di mana mereka mengakui banyak perubahan yang baik yang sudah dilakukan oleh Ahok. Sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar Jakarta dan beraktivitas di Jakarta, tentunya kita juga melihat bahwa apa yang dikatakan oleh ketiga tokoh itu sangatlah betul. Belum lagi banyak kasus yang akan ada sangat perlu diselidiki seperti kelebihan bayar, Formula E dan lainnya. Walaupun Anies Baswedan sudah dicapreskan oleh Partai Nasdem sehingga secara aturan seperti sebuah perlindungan dari masalah hukum, tapi dengan masuknya Heru Budi Hartono sebagai pejabat sementara akan membuat kondisi bisa berubah. Heru Budi Hartono yang mulai berkantor hari ini di DKI Jakarta telah membuat suasana kantor Gubernur DKI berubah seperti zaman sebelum Anies Baswedan berkuasa. Masyarakat yang ingin menyampaikan pengaduan langsung bisa datang langsung ke Balai Gubernur dan difasilitasi secara baik. Pak Heru diyakini akan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagaimana pesan Presiden Jokowi, yaitu mengatasi banjir, macet, dan tata kota. Pekerjaan yang pernah dikerjakan oleh Anies Baswedan. Dalam mengerjakan apa yang dipesankan oleh Presiden Jokowi, sangat besar kemungkinan Pak Heru akan menemukan fakta lain yang selama ini belum terungkap. Fakta-fakta tersebut tentunya akan bisa menjadi amunisi baru bagi penegak hukum untuk bisa mengusut kasus-kasus yang terjadi di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Yang paling utama akan dilakukan oleh Heru adalah regulasi APBD, apalagi dengan situasi dunia yang dibayangi oleh inflasi dan kinerja ekonomi yang belum membaik. Heru pastinya akan memilih prioritas dalam anggaran, apalagi waktunya hanya setahun walaupun bisa diperpanjang. Evaluasi anggaran yang menurut saya pasti akan dilakukan oleh Heru akan berdampak pada ormas dan komunitas yang selama ini sesuai ukuran oleh Anies. Kepemimpinan Heru Budi Hartono sebagai pejabat Gubernur DKI yang serat dengan nuansa Ahok akan membuat suasana balai kota menjadi hidup dengan warga yang bisa langsung mengadu, termasuk juga dengan demo dari ormas yang aliran susunya dihentikan oleh Heru. Di lain sisi, kepemimpinan Heru juga akan membuat Anies Baswedan dan para pendukungnya menjadi was-was karena berpotensi menghentikan karir politik seorang Anies Baswedan yang sudah mengatakan akan memimpin Indonesia seperti dia memimpin Jakarta. Artinya kalau Anies sampai jadi presiden, maka anggaran hanya akan dihambur-hamburkan, nggak karuan tanpa program yang dibutuhkan oleh rakyat. Menurut saya sih, kalau nantinya Ibu Mega memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres dari PDIP, Nasdem akan melepaskan Anies dan merapat ke PDIP. Kita semua tahu Surya Paloh adalah seorang oportunis yang tidak mau berseberangan dengan penguasa karena kepentingan Surya Paloh adalah membesarkan bisnisnya melalui kekuatan politiknya, sebagaimana beberapa rekannya sesama Golkar.